Don't touch this. You can't touch this. eh Pertama di device provisioning ini fungsinya itu merupakan untuk modern device management seperti MDM. Kita bisa juga mengontrolnya melalui endpoint sentral. Setelah itu di application management kita bisa melakukan install ataupun uninstall aplikasi ataupun melakukan blocking atau dan juga mengizinkan aplikasi tertentu untuk diinstal di komputer-komputer kita. Configuration management di sini berfungsi untuk menjalankan beberapa konfigurasi baik itu untuk Windows, Mac ataupun Linux. Konfigurasinya itu beragam mulai dari custom script, setting yang firewall device, kemudian menambahkan user lokal, mengatur wallpaper, browser, itu bisa kita kontrol melalui endpoint sentral. Setelah itu di Asset Intelligence kita bisa melihat secara keseluruhan detail inventory atau aset yang sudah kita install agent, mulai dari hardware yang digunakan apa saja, software yang diinstal apa, kemudian baik itu untuk software Microsoft Store atau yang diinstal menggunakan Excel, MSI itu bisa kedeteksi saya status dari firewall, antivirus yang digunakan itu bisa kita lihat semua. Kemudian di Endpoint Center juga terdapat fitur remote control yang dapat kita gunakan tanpa adanya aplikasi tambahan yang harus kita install. Setelah itu di Continuous Vulnerability Assessment atau Patch Management ya. Di sini seluruh update atau aplikasi yang belum terupdate akan dideteksi oleh Endpoint Central dan kemudian akan dapat kita install juga melalui Endpoint Central update-nya. Automated Update Management di sini selain secara manual kita membuat konfigurasinya di Endpoint Central, kita juga bisa menjalankan patchingnya secara otomatis. Setelah itu di Data Loss Prevention, ini salah satu fitur DLP ya. Di Endpoint Central kita bisa mencegah keluarnya data sensitif perusahaan melalui celah-celah yang tidak kita inginkan. Setelah itu web protection di sini berfungsi untuk mengontrol kapabilitas browser atau browser apa saja yang bisa digunakan oleh end user melalui endpoint central. Device compliance di sini berfungsi untuk mengatur atau mengaudit apakah device kita sudah comply dengan CIS policy atau tidak. Terakhir, di sini ada analytics dan reporting. Semua fitur-fitur endpoint central ini sudah tersedia report template-nya dan bisa kita gunakan untuk analisa ataupun audit. Untuk OS yang disupport oleh endpoint central saat ini Windows Server, Windows Workstation kita dukung, uh, macOS, iPad, iPhone kita dukung juga. Linux dengan berbagai macam jenis OS-nya kita dukung, Android device dan juga Chrome OS kita dukung juga. Untuk patch manajemennya sendiri di sini kita support Windows, Mac, Linux ataupun Windows Server. Untuk aplikasi third party-nya saat ini kita sudah mendukung lebih dari 850 aplikasi yang bisa kita patch menggunakan endpoint central. Untuk metode instalasi patch-nya pun di sini ada bisa kita otomatiskan dan juga menambahkan workflow atau aktivitas sebelum dan sesudah patch tersebut diinstal. Seperti contohnya melakukan restart komputer itu bisa kita lakukan. Untuk mengamankan proses automatic patch deployment-nya juga di sini ada fitur test and approve yang dimana sebelum patch tersebut diinstal
maka akan di testing, diinstal secara otomatis, maka akan di testing terlebih dahulu ke beberapa device yang kita tentukan. Untuk inventory manajemennya sendiri, di sini kita bisa melihat secara keseluruhan software apa saja yang diinstal di komputer kita, hardware, kemudian eh, komposisi file, sertifikat yang terdapat di komputer tersebut. Setelah itu antivirus yang digunakan, status firewall, BitLocker recovery key itu bisa kita lihat melalui Endpoint Center. Kemudian selain itu kita juga bisa menganalisa dan men-tracking penggunaan software dan juga license yang digunakan untuk auditing. Di sini kita juga bisa mencegah dilakukannya instalasi software yang memang tidak diizinkan. Dan untuk device BYOD, kita bisa mengatur hanya data-data perusahaan saja yang dihapus. Kemudian di Endpoint Central juga kita memiliki fitur GPS tracking di mana kita bisa mengetahui lokasi di mana device tersebut berada dan melimitasi juga area di mana eh, device tersebut dapat digunakan. Untuk device yang sudah di jailbreak atau di root, kita bisa mendeteksinya dan mengkarantinanya. Di Endpoint Central juga terdapat fitur software deployment, yaitu berfungsi untuk melakukan instalasi atau uninstall software. Di sini kita sudah menyediakan lebih dari 10.000 software template yang bisa langsung kita download dan juga install ke endpoint-endpoint kita. Untuk proses instalasi softwarenya sendiri, ini cukup fleksibel. Kita bisa menambahkan beberapa konfigurasi seperti melakukan pengecekan disk space terlebih dahulu atau uninstall versi software sebelumnya, membuat shortcut, menambahkan registry sebelum software tersebut diinstal ataupun sesudah. Di sini untuk mengurangi eh, beban di sisi IT admin, kita juga memiliki fitur self-service portal di mana end user dapat melakukan instalasi aplikasi secara mandiri tanpa kita harus memberikan kredensial admin di komputernya, untuk komputernya. Untuk aplikasi yang tersedia di Play Store atau App Store, kita juga bisa melakukan instalasi aplikasi tersebut. Dan di sini jika kita memiliki aplikasi in-house atau buatan kita sendiri, kita juga bisa mengupload exe-nya atau installernya ke Endpoint Central dan nantinya di-deploy lewat Endpoint Central juga. Jika kita ingin membatasi device tersebut hanya dapat menggunakan aplikasi tertentu, di sini juga terdapat fitur kios di mana kita bisa melockdown device-nya. Di sini terdapat juga fitur OS deployment di mana kita bisa melakukan instalasi OS Windows, baik itu Windows Workstation ataupun Windows Server melalui Endpoint Central. Untuk workflow-nya sendiri, pertama kita harus melakukan imaging ke salah satu komputer yang kita gunakan OS-nya dan kemudian diinstal di komputer-komputer lainnya. Untuk drivernya sendiri, kita tidak perlu khawatir karena di Endpoint Central sudah terdapat repository driver dari brand-brand pada umumnya dan dari hasil image kita pun driver-drivernya akan diambil dan nantinya bisa kita deploy ke komputer-komputer yang diinginkan. Untuk proses imagingnya sendiri, kita mensupport menggunakan online ataupun offline
dan komputer yang tidak terhubung dengan jaringan kantor pun dapat kita install OS ke dalam device tersebut. Itu remote control di endpoint central ini eh, kita hanya perlu agen endpoint central saja yang terinstall dan kita akan dapat melakukan remote troubleshooting ke device-nya. Dan untuk sesi remote controllernya sendiri di sini akan terekam dan dapat kita lihat kembali. Selain itu, kita juga dapat melakukan via video call, voice call, atau chatting ke end usernya pada saat sesi remote dilakukan. Untuk device Android device dan iOS, kita juga bisa melakukan remote control atau remote view. Dan di Endpoint Central juga sudah menyediakan diagnostic tool yang bisa kita gunakan jika kita hanya ingin contohnya mengakses menu-menu kritikal saja seperti command prompt, PowerShell, tanpa kita harus langsung remote ke device-nya dan mengganggu usernya. Untuk device BYOD, di sini kita bisa provisionnya atau mengenroll menggunakan eh, aplikasi yang sudah disediakan oleh vendor tersebut seperti Windows Autopilot, Apple Business Manager, Apple Configurator, Google Zero Touch Deployment itu bisa kita gunakan. Setelah itu eh, kita bisa juga membuat template konfigurasi atau policy yang nantinya pada saat dilakukannya enrollment itu sudah selesai, maka policy-nya akan langsung ter-apply ke device-device tersebut. Untuk BYOD device juga kita dapat menjalankan MAM policy atau Mobile Application Management dan conditional access. Jadi jika kita ingin membatasi akses ke aplikasi M365 atau eh, email server kita, Exchange Online, Exchange On-Premise, kita bisa membuat suatu kondisi di mana device tersebut harus di-enroll terlebih dahulu ke endpoint central, baru mereka dapat menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut. Di endpoint central juga terdapat vulnerability management. Di sini kita sudah terintegrasi dengan Mitre dan nantinya jika di komputer kita terdeteksi ada vulnerability yang masih belum terpatch atau belum difix, maka kita bisa melihat scoringnya berdasarkan CVE dan juga kalaupun sudah ada patch atau update yang bisa kita install melalui Advanced Central, bisa juga kita install untuk fixingnya. Untuk zero day vulnerability pun, jika dari sisi vendornya terdapat metode fixing lainnya bukan melalui patch, maka bisa juga kita deploy lewat endpoint central. Contohnya mungkin melalui menjalankan custom script itu bisa kita lakukan. Di sini juga kita bisa meng-benchmark atau mengaudit ya, apakah device yang kita miliki ini sudah mengikuti standar CIS dan jika belum, maka akan sudah tersedia langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk memenuhi compliance tersebut. Sini kita bisa membuat auto elevation atau mengatur aplikasi tertentu agar dapat dijalankan sebagai administrator tanpa diperlukannya kredensial admin. Dan di sini kita bisa membuat eh, blocklist atau whitelist aplikasi yang boleh diinstal ataupun tidak boleh diinstal. Di browser security ini kita bisa memanage
ekstensi dan juga browser apa saja yang mereka dapat gunakan di device-nya. Dan selain itu, kita juga dapat mencegah di user tersebut untuk mengakses ke beberapa website tertentu. Dan di sini pun kita bisa mengecek apakah settingan browser kita sudah memenuhi standar internasional seperti CIS ataupun STIG. Dan jika belum, maka kita bisa langsung meremediasinya melalui Endpoint Central. Setelah itu di DLP atau Data Loss Prevention, di sini kita bisa membuat suatu rule untuk mendefinisikan data sensitif kita ataupun menggunakan template yang sudah disediakan oleh Endpoint Central. Jalur-jalur atau medium yang bisa kita kontrol itu mulai dari eh, upload file ke cloud storage seperti Google Drive, di copy paste atau clipboard ke USB device, printer, kemudian website-website tertentu diupload bisa kita kontrol dan juga diblok. Kemudian di sini juga terdapat fitur Windows BitLocker di mana kita bisa mengaktifkan eh, BitLocker dari device Windows tersebut melalui Endpoint Central. Dan nantinya recovery key-nya pun akan disimpan di Endpoint Central dan dapat kita lihat kembali. Untuk opsi selain itu kita juga dapat merotasi recovery key-nya. Ah, contohnya seperti setiap 30 hari agar recovery key tersebut tidak akan sama seterusnya. Untuk macOS kita juga mendukung enkripsinya menggunakan file vault. Di Endpoint Central juga terdapat fitur untuk memanage peripheral device. Jadi kita bisa mencegah dihubungkannya USB device tertentu seperti hard disk eksternal atau flash disk. Dan kemudian kita juga bisa men-tracking jika adanya perpindahan atau modifikasi file. Selain itu, file-file yang di copy atau dipindahkan ini juga dapat kita lihat kontennya atau isi dari file tersebut apa. Kemudian mungkin jika dari sisi end user ingin menggunakan external device tersebut secara sementara, kita juga bisa memberikan temporary device access sesuai dengan rentang waktu atau durasi yang kita izinkan. Terakhir di sini juga terdapat fitur Nextgen antivirus di mana eh, agen endpoint sentral akan mendeteksi jika terdapat proses atau aplikasi yang bersifat malware menggunakan machine learning atau AI. Di sini aplikasi-aplikasi yang terdeteksi sebagai malware dapat kita karantina ataupun menghapus filenya langsung melalui endpoint sentral. Selain itu, untuk di endpoint sentral juga terdapat ransomware protection, di mana jika file-file kita terencrypt, maka bisa kita rollback ke waktu sebelum file tersebut hilang. Di endpoint sentral kita juga sudah menyediakan template report seperti inventory detail, patch, kemudian software deployment. Di situ terdapat template-template report yang dapat kita gunakan dan mungkin jika memang belum sesuai dengan kebutuhan report kita, maka bisa kita custom juga sesuai dengan keinginan. Untuk integrasinya sendiri, saat ini kita Endpoint Central sudah dapat diintegrasikan dengan Service Desk Plus, Asset Explorer, Analytics Plus, atau mungkin aplikasi di luar Manage Engine seperti Tenable, Fresh Service, Splunk,
Kemudian Rapid 7 itu bisa kita integrasikan juga. Oke, ini sistem requirement untuk 250 sampai 500 komputer ya. Untuk RAM-nya sendiri sih minimumnya ini 4 giga ya. Cuma saran saya sih mungkin jangan terlalu dimepetin ke minimum ya. Kalau bisa sih kayak 8 giga atau 6 giga. Soalnya kalau benar-benar dibikin 4 ini biasanya dia bakalan konstan 80-90% sih RAM-nya. Hard disknya juga ini 10 giga memang minimumnya ya. Tapi ini biasanya sih jangan dibuat 10 giga juga sih. Karena kalau kita buat 10 giga ini bisa cuma jadi kita perlu harus sering lakukan housekeeping juga sih. Dibersihin-bersihin patch-patch yang lama atau software-software template yang udah nggak dipakai itu harus sering dihapusin juga. Kalau untuk agennya sih dia sama semua sih requirementnya dia kecil sih. Untuk prosesornya dia 4 virtual processor kalau VM. Kalau physical mesin dia Intel Core i3 pun bisa. Untuk OS-nya sendiri dia endpoint central servernya dia didukung baru di Windows ya Pak. Baik itu Windows Workstation ataupun Windows Server.